Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, sebenarnya kami ini mau ngebahas berita ini tuh kemarin ya. Cuma kami belum dapat konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Ini soal stadion nih dari PJ Pemkot Bandung. Jadi kami ya tunda dulu karena belum dapat konfirmasinya. Kenapa kami tunda dulu? Karena ada hal yang mengganjal buat kami. Mungkin kalian udah banyak yang tahu ya, tanggal 3 Juli kemarin itu udah disepakati ya antara Pemkot Bandung dan pihak PT PBB kalau Persib itu memenangkan tender pengelolaan Stadion GBLA. Catat ya, pengelolaan bukan kepemilikan, yang artinya Persib bukan memiliki Stadion GBLA ya, cuma mengelola aja. Tapi di sini ada pernyataan dari PJ Pemkot Bandung yang Bambang Tritulyono yang bikin kami bingung. Coba kita simak pernyataan dari Bambang Tritulyono ya. Kedua belah pihak saling melengkapi, jadi biaya pemeliharaan dibebankan pada pihak kedua. Terus revenue dari pihak kedua masuk ke pendapatan dari Kota Bandung, ujar Bambang. Ini ada yang aneh buat kami. Apa kami yang nggak paham atau ini memang aneh ya? Coba deh kita analisa. Dia bilang biaya pemeliharaan dibebankan ke pihak kedua, yang artinya biaya pemeliharaan Stadion GBLA ini dibebankan ke Persib. Jadi kalau ada kerusakan, renovasi dan lain-lain itu Persib yang nanggung biayanya. Tapi dia bilang gini, revenue dari pihak kedua masuk ke pendapatan dari daerah Kota Bandung. Nah ini yang aneh buat kami lo ya. Sebab setahu kami revenue itu artinya adalah pendapatan kotor, alias semua pendapatan dari Stadion GBLA itu dimasukkan ke pendapatan Kota Bandung. Nah ini kan aneh. Kalau semua pendapatan dari Stadion GBLA masuk ke Pemkot Bandung lah, terus Persib dapat apa dong? Makanya kenapa kami baru bahas ini. Kami masih nunggu nih klarifikasi atau pemberitahuan ataupun mungkin penjelasan dari PJ Kota Bandung ya. Yang dimaksud revenue di sini tuh apa? Sebab kalau dia bilang cuma revenue, ya otomatis itu semua pendapatan kotor dari GBLA dong, dan masuknya bukan ke Persib tapi ke Pemkot Kota Bandung. Harusnya kan dalam setiap kerjasama antara pihak Pemda dengan pihak klub itu kan ada bagi hasil. Kenapa dia bilang revenue? Nah ini yang aneh buat kami. Sekarang kita coba deh hitung ruginya kalau disebut revenue masuk semua ke Pemkot Bandung. Yang pertama, Persib itu cuma dapat apa? Nggak bayar sewa. Yang kedua, nggak bayar pajak. Itu aja. Selebihnya, semuanya yang didapat dari GBLA itu masuk ke Pemkot Bandung dong. Termasuk tiket, terus juga penyewaan stadion, terus juga stadion tour, dan lain-lain yang nyewa stadion dan fasilitas stadion pun itu duitnya masuk ke Pemda semua dong. Kalau gitu lah rugi dong kalau gitu Persib. Ngapain terima jadi pengelola GBLA kalau revenue-nya masuk ke Pemkot semua? Ini bukan kami ngada-ngada loh ya. Silakan baca sendiri nih di artikelnya di Detik Jabar ya. Di situ dituliskan benar-benar Bambang ini bilang revenue dari pihak kedua masuk ke pendapatan dari daerah Kota Bandung. Dia yang bilang loh seperti itu. Dan dia nggak bilang revenue dari GBLA ini akan dibagi rata. Nggak bilang gitu kan. Makanya kenapa kami agak protes. Tapi ya udahlah, biarin aja lah itu urusannya Persib dan juga Pemkot Bandung kan. Kalau memang misalnya benar seperti itu, ya ini buat kami ya sebuah blunder sih. Kenapa blunder ya? Daripada begini mendingan sewa stadion tiap main kali ya. Toh semua hasil tiket dan lain-lain masuk ke Persib. Lah kalau gini misalnya revenue semua masuk ke Pemkot Bandung, ya Persib nggak dapat apa-apa dong dari GBLA. Tapi itu baru asumsi kami loh ya. Siapa tahu memang di dalam kerjasama yang tertulis itu ada poin-poin yang memang dia nggak sebutin ya. Atau mungkin ada pembagian hasil apapun yang kami pun nggak tahu ya. Cuman ya ini sebagai apa ya, pendapat kami atau analisa atau komentar kami aja soal yang dibilang dia itu revenue loh ya. Ini masih tanda tanya buat kami.
Kemenpora resmi merilis jersey atau atribut yang akan dipakai timnas Indonesia di semua ajang yang diikuti dalam Olimpiade. Sayang banget ya, nggak ada sepak bola. Padahal banyak yang bilang jersey timnas Indonesia buatan Li Ning ini tuh justru katanya sih lebih kece nih dibandingkan bikinannya Erspo di timnas Indonesia sepak bola ya. Dengan desain yang simple, 2 ton warna putih dan merah, membuat jersey ini tuh dibilangnya eye catching atau enak dipandang mata lah gitu katanya. Tapi tahukah kalian, selain jersey ini tuh didesain oleh orang yang sama, ternyata dibiayai oleh orang yang sama pula ya. Jersey ini tuh didesain oleh Didit Prabowo, anak presiden terpilih Indonesia. Berserta juga dana pembuatan jersey ini pun katanya dikeluarkan oleh Didit. Lah kok gitu, bukannya Li Ning sebagai sponsor, kenapa Didit yang keluar duit? Ini gimana ya prosesnya, kok aneh? Biasanya kan aparel yang ngasih ke sebuah tim, kok ini malah dia yang ngeluarin duit? Oke, kita akan jelasin perbedaannya ya antara klub dengan pihak seperti ini ya soal jersey. Pada dasarnya gini deh ya, misalnya ada sebuah klub nih ingin bikin jersey dengan merek ataupun aparel anu lah gitu kan yang terkenal gitu. Otomatis klub itu minta dong ke aparel itu buat bikinin jersey, yang artinya klub pun ngeluarin duit dong buat si aparel itu bikinin jersey. Beda cerita kalau aparel itu yang nawarin diri ke klub. Contoh misalnya jersey timnas nih disponsori sama Erspo. Kan Erspo yang nawarin diri ke PSSI. Makanya PSSI mah nggak ngeluarin duit buat jersey. Tapi Erspo lah yang keluar duit buat bikin jersey timnas. Nantinya Erspo mengambil atau menjual lagi jersey itu lewat PSSI. Keuntungan PSSI itu cuma nilai kontrak aja dari Erspo. Sementara hasil penjualan jersey timnas itu 75%-nya masuk ke Erspo semua. Beda cerita dengan Li Ning di Olimpiade ini. Kok beda gini loh? Li Ning ini adalah sebuah aparel olahraga asal Cina ya. Nah, Li Ning ini kerjasamanya dengan Kemenpora. Tapi kan bukan untuk satu musim atau 1 tahun, tapi untuk satu kejuaraan aja. Contoh kemarin di SEA Games kan sponsori oleh Li Ning. Udah kelar SEA Games ya udah, Li Ning nggak ada kontrak lagi sama Kemenpora. Nah, ketika ada Olimpiade, otomatis kerjasama lagi dong antara Kemenpora dengan Li Ning. Nah, Li Ning bukan nawarin diri, tapi Kemenporanya yang meminta Li Ning untuk mensponsori. Makanya Kemenpora keluar duit dulu buat Li Ning ini bikinin jersey. Nanti kalau jersey ini udah tembus penjualannya dengan seharga yang dikeluarkan oleh Kemenpora, Didit ya di sini ya, barulah duit itu dibalikin. Nah, itu keuntungannya baru dibagi 2 gitu loh. Paham gak maksudnya? Gini deh, secara simpelnya gini. Nah, ini Didit dan Kemenpora kan minta nih sama Li Ning, Li Ning bikinin jersey dong buat ini nanti Olimpiade. Nih duitnya kita kasih 1M nih buat biaya awal produksi. Oke, kita terima. Nanti kalau penjualan jersey-nya itu udah sampai 1M, kita balikin duit lo. Nah, sisanya nanti kita hitung-hitungan ya. Nah, gitu loh secara singkatnya kenapa beda antara klub dengan proses dari Kemenpora ini. Itulah alasannya kenapa klub-klub di Liga 1 ini jarang banget pakai aparel ternama ya, seperti Nike, Adidas, Puma, dan lain-lain. Karena memang aparel-aparel ini nggak nawarin diri ke klub Liga 1. Kalau klub Liga 1 pengen pakai aparel seperti Nike, Adidas, Puma, dan lain-lain, ya klub itu minta ke aparel tadi. Kita contoh misalnya gini deh, Persib nih musim depan pengen pakai Adidas, tapi kan Adidasnya nggak nawarin, otomatis Persib dong ngajuin diri. Ya Persib keluar duit dulu. Nanti kalau misalnya udah hasil penjualan jersey-nya udah sampai dengan duit yang dikeluarin Persib, baru bagi hasil. Beda cerita kalau Adidas yang nawarin diri ke Persib, itu Persib nggak ngeluarin duit. Nah, itulah perbedaannya kenapa Didit ini ngeluarin duit duluan ke Li Ning ya. Oke, lanjut ke berita klub ya. Sempat dirumorkan ke PSIS, Haudy Abdillah, mantan backnya Bali United, justru merapat ke Madura United. Haudy ini menggantikan posisi Fahrudin Arianto yang pindah ke PSS Sleman. Nah, Haudy dikontrak selama 1 musim oleh Madura United dengan opsi perpanjangan. Yang kedua, mantan bek tengah Persib Bandung Alberto Rodriguez resmi berlabuh ke klub India Mohun Bagan. Nah, tahukah kalian jika klub Mohun Bagan ini juga main di ACL 2 loh ya. Jadi nanti kalau misalnya dalam drawing yang digelar 16 Agustus nanti, dulu nih,
Soal ngomongin tanggal, kemarin kami aduh banyak banget yang kritik nih soal kami salah sebut, harusnya 5 September jadi 5 April. Ya oke, kami minta maaf kami salah sebut. Wajar lah, kami buru-buru, namanya juga mau Jumatan, manusia itu pasti ada salahnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini dikoreksi aja sama kami ya. Emang kami kemarin salah nyebutin, harusnya 5 September jadi 5 April. Ya agak typo dikit deh ya. Nah, seandainya dalam drawing nanti yang dilakukan 16 Agustus, ya mudah-mudahan kami nggak salah lagi ya nyebutan 16 Agustus si drawingnya. Persib ini satu grup dengan Mohun Bagan, artinya Alberto Rodriguez akan kembali bertemu dengan Persib. Nah, makanya kita akan lihat nih, bener nggak nih? Nah, ini akan seru juga sih kalau misalnya Alberto ketemu dengan Nick lagi nih. Nggak temu juga sih, dengan mungkin Alberto akan ngawal DDS kali ya. Ya kita tunggu aja nanti. Yang ketiga nih, sempat diisukan akan ke PSS Sleman dan Persija Jakarta. Jacob Mahler, gelandang asal Singapura ini ternyata pindah ke klub Thailand Muangthong United. Entah apa yang membuat si Jacob Mahler ini justru memilih ya berpindah ke klubnya Thailand. Padahal dari info yang kami dapat, ternyata gaji yang didapat Jacob Mahler di Muangthong United ini lebih kecil loh dari gaji yang didapat dari Madura United. Ini sih urusannya ada yang gigit jari nih, dua tim yang ngebet banget kemarin dapetin Jacob Mahler. Dari Bali United ada nama mantan bomber Persib asal Spanyol, Juan Belencoso. Juan Belencoso ini tampak hadir di Stadion Iwayan Dipta. Nah, ini banyak spekulasi nih kalau yang bilang nih si Belencoso ini akan main di Bali United musim ini. Kami pribadi belum tahu ya, sebab kalau dilihat dari umur ya, Belencoso ini udah cukup tua loh, 42 tahun ya. Meskipun memang masih aktif sebagai pemain bola. Ya tunggu aja kepastiannya, apakah Belencoso ini ke Bali United ini cuma main, atau mungkin akan main, atau mungkin akan mengisi salah satu slot di jajaran manajemen Bali United. Dari Persib Bandung, tadi kita sudah bahas soal stadion ya, sekarang kita bahas soal pemain. Tapi sebelum kita bahas soal pemain, saya mau disclaimer dulu. BTW, udah pada tahu nggak nih artinya disclaimer? Jangan-jangan kami sering ngomongin soal disclaimer, kalian nggak tahu lagi disclaimer itu apa. Disclaimer itu adalah wanti-wanti alias warning ataupun mungkin peringatan dini lah. Kenapa kami harus disclaimer dulu kalau ngebahas soal Persib? Sebab yaitu para pendukung Persib ini masih banyak yang baperan, otaknya nggak nyampe tapi baperan, dan mereka ini seolah-olah sok tahu, paling tahu, padahal mereka nggak nyimak betul-betul apa yang kami bilang. Makanya kami bilang apa yang akan kami sampaikan ini bersifat sebagai info aja, isu alias rumor. Jadi nikmatin aja rumornya, jangan bilang kami hoax, kan kami udah bilang rumor atau isu. Jadi ada isu di sekitaran manajemen Persib jika kemungkinan akan ada pemain yang keluar lagi, dan nama itu katanya si Stefano Beltrame yang mencuat sebagai pemain yang akan pergi dari Persib. Awalnya pihak Persib ini ingin coba mempertahankan Beltrame, dan sampai saat ini pun pihak Persib masih coba buat mempertahankan Beltrame. Tapi pihak Persib mendapat kabar kalau Beltrame ini ada yang menawari klub di Eropa dan sudah melakukan kerjasama dengan klub tersebut. Jadi ya kita tunggu aja apakah Stefano Beltrame ini akan stay atau seperti Alberto Rodriguez ya mengundurkan diri. Jangan bilang kami hoax lagi lo ya. Ini kan udah bilang ini tuh baru sebatas rumor. Tapi andai pun benar rumor ini ya berarti paling tidak kami udah bikinin VT-nya lo ya kalau Beltrame ini kemungkinan akan out. Terus seandainya Beltrame beneran keluar, penggantinya siapa? Kan kami udah sering bilang Boyan Hodak masih mengincar winger asal Eropa. Jadi kalau Persib pakai 8 pemain asing, otomatis Persib nambah pemain. Kalau Beltrame keluar berarti nambah lagi. Tapi kalau Persib cuma pakai 6 pemain asing, Beltrame keluar, otomatis penggantinya winger Eropa itu. Gitu aja lah secara simpelnya. Makanya kita tunggu aja pengumuman resminya dari pihak Persib.
Dari Persita Tangerang nampaknya akan memenangkan nih perebutan pemain pinjaman Bali United Ryuji Utomo. Ryuji ini sempat dirumorkan ke Persebaya dan Persija, tapi ternyata ada info Ryuji ini terpantau ikut latihan bersama Persita Tangerang. Nah ini ya fotonya ya. Kami pun nggak tahu ya, ini tuh cuma dia ini ikut latihan doang di Persita atau emang Ryuji ini memang akan ke Persita sebagai pemain pinjaman. Di sisi lain seperti yang kami pernah bilang, jika mantan penyerang Borneo FC Ahmad Nur Hardianto ini akan berlabuh ke salah satu klub di Pulau Jawa, dan ternyata ini benar dong. Ahmad Nur ini kembali ke Persita Tangerang. Kenapa kembali? Ya wajar lah. Sebab sebelum ke Borneo FC, Ahmad Nur ini kan main di Persita. Makanya kami udah sering bilang, Persita ini bukan tim sembarangan loh ya. Tim ini tuh sebenarnya bisa dibilang tim yang deket sih dengan PSSI. Makanya akan bertahan terus di Liga 1. Dari Persebaya, ini ada info atau rumor kalau Jajang Mulyana alias Jamul katanya sih akan merapat ke Persebaya. Sempat dikabarkan akan merapat ke Rans Nusantara FC. Ada info katanya Jamul ini ngelamar ya, nawarin diri itu kan ngelamar ya, ngelamar ke Persebaya. Mungkin mikirnya gini ya, kalau keren saya main di Liga 2. Kalau ke Persebaya kan otomatis main di Liga 1. Itu kali ya. Makanya kita tunggu aja. Apakah benar Jajang Mulyana ini akan merapat ke Persebaya? Lah kenapa atuh nggak ke Persib Bandung? Takut ya sama Boboto. Makanya Kang, kalau main ngelawan Persib, ulah galak-galak. Dimusuhin kan sama Boboto. Udah tahu Boboto mah orangnya baperan. Aduh.